Oke, assalamualaikum sahabat. Ini jangan salah fokus dengan bawaan saya, ini kopi buat nanti di atas. Ini kita lagi jalan-jalan di sebuah desa di Kecamatan Banjaran, Desa Mekar Mulia. Ini salah satu desa yang jadiin objek wisata oleh Pariwisata Kabupaten Bandung ya. Jadi rumah-rumah ini sebetulnya ini adalah rumah-rumah warga yang sengaja dibangun oleh pemerintah kabupaten waktu itu. Ini salah satunya ini luar biasa nih. Ini bagus banget nih. Jadi ini rumahnya cenderung rumah sehat dan rumah adat ya. Jadi ini kalau kita perhatiin semua rumah hampir sama ya. Nah ini juga rumah-rumahnya rata-rata dia memiliki kolam dan berbentuk panggung ya. Jadi panggung itu apa ya? Dia bukan rumah yang ini yang permanen gitu. Nah ini kurang lebih ada berapa ratus rumah. Jadi kita nanti coba ini kita lagi di Kampung Wangun. Ini kita coba jalan-jalan ke atas ya. Dan ini udah sempat rame juga pada tahun 2020-an lah, 2020-an. Itu dijadiin objek wisata ya. Nah, kita coba nanti kita bakal spill ke atas ya. Ini coba perhatiin rumah-rumah. Ini salah satu nih. Ini yang masih belum di rombak atau belum di ini ya. Ini salah satunya. Nah, jadi sahabat, rumah ini salah satu rumah yang dijadikan objek wisata di Kabupaten Bandung, yaitu ketika zaman bupatinya Pak Dadang Nasir ya. Nah, ini salah satu rumah sehat, rumah yang jadiin program dari Kabupaten Bandung. Nanti kalau misalkan kita berkesempatan bisa hadir, terus kita bisa spill ke dalamnya, kita lanjut, cuman kita main dulu ke atas ya. Kita udah sampai di Kampung Wangun ya. Ini Desa Wangun. Ini kebetulan di sini ada objek wisata kebun pinus. Jadi kebun pinus ini sengaja ditanam dan dilestarikan sebagai objek wisata salah satunya di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan dengan video ini bisa jadi viral. Mudah-mudahan tempat ini makin ramai lagi. Oke, coba lihat sini. Nah, ini dia. Ini tanaman kiurat namanya. Tanaman kiurat ini manfaatnya itu banyak sekali, terutama dengan masalah dengan otot atau sendi ya. Jadi kiurat ini sebenarnya ini tidak bisa langsung dimakan atau dikonsumsi, ini harus diolah dengan cara direbus airnya dan diminum airnya ya. Nah, si tanaman kiurat ini banyak mengandung antioksidan yang sangat tinggi ya, jadi sehingga bagus buat pengidap atau misalkan mempunyai masalah dengan sendi-sendi atau otot kita ya. Mudah-mudahan kalau misalkan dalam keadaan darurat, ini kiurat ini bisa kita gunakan kalau misalkan kita ada kram atau misalkan kita mengalami sakit sendi ya kalau dalam perjalanan. Ini seperti ini nih. Tanaman seperti ini. Ini ada bunganya ya. Nah ini kalau misalkan ini dari bunga ini nanti dia bakal tumbuh tanaman baru. Jadi yang dipakainya itu adalah bagian daun dan akarnya. Ini direbus dengan cara direbus dan terus diminum. Dan kalau misalkan dalam keadaan darurat di gunung, sebetulnya ini bisa digunakan sebagai alat kompres juga ya. Jadi ini dengan cara dikecek, dikompres kalau misalkan kita dalam keadaan darurat, keadaan kita memiliki masalah dengan otot ya, atau otot kaki atau otot tangan biasanya mengalami kesemutan atau kram, biasanya dengan menggunakan ini juga bisa dibantu. Kita kembali lagi ke konten edukasinya bahwa kalau dalam keadaan di gunung pasti ada keadaan di mana di luar dari prediksi kita. Tapi dengan kesiapan dan mental kita yang kuat, tidak ada kata darurat apabila kita siap. Oke, sini kita spill. Kalau misalkan dalam keadaan darurat di gunung, kita menggunakan buat bikin api ya. Jadi salah satunya bahan bakarnya nih. Ini sangat mudah terbakar. Ini daun pinus kering. Daun pinus kering ini bisa digunakan sebagai pemicu api. Jadi cepat terbakar. Juga ranting-ranting pohon seperti ini. Dan saya titip sekali lagi ya buat sahabat-sahabat, mau itu pendaki gunung atau pecinta alam, jangan sekali-kali buat menebang pohon yang baru ya. Jadi kalau misalkan butuh kayu bakar, ini banyak ranting-ranting yang udah jatuh. Ini bisa kita pakai. Jangan sampai kita menebang atau membunuh pohonnya. Dan juga ini, kalau di tempat pinus kayak gini, banyak sekali pasti
bunga-bunga pinus ini ya. Ini bunga pinus yang kering, dan ini sangat bagus kalau kita menggunakan buat kayu bakar ya. Jadi kayu bakar itu bisa kita usahakan mulai dari pemicunya dari daun pinusnya, terus dari ranting pohonnya juga, terus juga dari bunga keringnya ini. Jadi kita bisa mendapatkan api yang stabil dengan panas yang luar biasa panas. Jadi kita bisa mempergunakannya dengan alam, karena alam udah kaya semuanya, menyediakan buat kita. Oke? Darurat di gunung, atau kan kita tersesat di tempat hutan atau tempat seperti ini, kita bisa menggunakan indikasi lumut sebagai penunjuk arah kita ya. Jadi gini caranya, sahabat. Ini kita perhatiin sini, pohon yang udah berlumut kayak gini biasanya memiliki dua sisi ya. Dan ini sisi yang sebelah sini. Ini cenderung sisinya itu warnanya itu lebih putih ya. Jadi lebih putih, dan satu lagi dia ini ya, keringnya itu dia kering kerontang ya. Jadi lumutnya itu tidak begitu banyak tumbuh. Nah, ini menandakan ini arah ke timur, karena ini lalu mendapatkan sinar matahari. Dan betul ya, kita cek di sini, karena itu arah timur ya, itu arah timur. Nah, ini kita masih di bawah kaki Gunung Wayang ya, dan ini saya posisi kompas ini, sini adalah timur dan ini barat. Ini cirinya barat kayak gini nih, kalau di pohon tuh kayak gini. Nah, jadi di barat dia itu tumbuh lumut warna hijau. Tumbuh lumut warna hijau. Ini jelas edukasi ya buat kalian, kalau misalkan dalam keadaan darurat di gunung kita susah untuk menentukan arah, itu biasanya ini digunakan sebagai penunjuk arah kita. Nah, di samping matahari ya, matahari juga bisa dijadikan, cuman kalau ketika matahari tertutup itu agak susah. Nah, ini dalam pohon ini bisa, ini barat, ini timur, ini jelas utara, dan ini pasti selatan. Oke, sahabat, dalam keadaan darurat, misalkan kita dalam kejaran hewan buas atau apa, kita usahakan membawa kayu ya atau bambu ya. Jadi ini sebagai perlawanan kita untuk menakut-nakuti hewan buas itu. Bisa kita gunakan buat pukul pohon, pukul tanah, ataupun pukul pohon, ataupun juga buat melawan. Maksudnya buat mempertahankan diri, atau misalkan buat menakis dari hewan buas tersebut. Kalau misalkan ini udah tidak mempan dan kita udah sedikit kewalahan dengan perlawanan dari hewan buas tersebut, ini diusahakan kita lempar, ataupun kita bisa pergunakan nanti ketika kita ada di atas ya. Jadi ini cara naiknya kayak gini nih. Kalau misalkan pohon kayak gini, ini agak sulit buat dinaikin ya, karena dia nggak punya cabang. Tapi kalau misalkan kita bisa dengan cara teknik seperti ini bisa naik dengan cepat ya. Nah, ini kayak gini nih caranya. Jadi ini kayak gini, dan ini karena saya pakai sepatu ini agak sulit ya. Cuman ini bisa digunakan kalau kita dalam keadaan darurat, kita naik ke atas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.